karena berhubung beliau ini tidak hadir, jadi kita taruh kursi kosong. BPK pasti masuk, BPK kenapa nunggak, kenapa belum dibayar? Persoalan DBH ini adalah bukan persoalan pribadi. Oh, Tengku Zulkarnain, tidak. Ini persoalan antara rakyat Kota Bengkulu ini dengan provinsi. Apa memvonis bahwa yang dulu baik-baik aja sekarang lagi hubungannya nggak baik? Sebelum kami dilantik sudah dirampok duluan oleh anggota DPR yang lama. Ya tanda kutip dirampok. Dalam pembahasan itu saya terkejut. Terkejut kenapa? Karena ternyata pemerintah provinsi itu punya hutang banyak. Gitu loh, punya hutang banyak. Hutangnya itu apa? Hutang dengan para kontraktor. Ya kan? Hanya karena pada kursi yang kosong. Hanya karena pada kursi yang kosong, kan gitu. Buktinya di APBD 2021 kami itu langsung menganggarkan 413 miliar untuk khusus membayar dana bagi hasil. 413 miliar? Iya, itu cicilan. Masih nyicil? Dibayar cicil. Masih kurang? Banyak, gitu loh. Saya ada catatannya, 2019 itu utang bagi hasil 2019 bercerita, kalau nyongo rasanya masuk galo. Rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Halo guys, kembali di debat nyinyir. Ini segmen kedua kita ya. Jadi hari ini kita bahas soal gubernur yang ditantang oleh Dewan Kota Bengkulu, Tengku Zulkarnain, Ketua Komisi 1 Kota Bengkulu, soal dana bagi hasil. Nah, sebenarnya di tantangan kali ini kita dari BD TV sudah mengundang beberapa narasumber. Sudah kita undang resmi Gubernur Bengkulu. Namun beliau sepertinya tidak ada jawaban ya. Walaupun suratnya sudah kita WA maupun kita antar ke kantor suratnya, tidak ada jawaban. Itu juga dengan Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Ibu Noni. Kita juga udah WA, sudah kita telepon, suratnya juga udah kita antar ke kantornya, beliau juga tidak hadir. Dan ada dari Kepala BPK Provinsi Bengkulu. Nah, ini kenapa kita undang? Karena BPK sempat disebut sebagai salah satu DBH itu mangkrak, macet ya, pembayarannya lambat karena alasan dari provinsi sempat menyebutkan BPK, informasinya seperti itu. Nah, karena berhubung beliau ini tidak hadir, jadi kita taruh kursi kosong. Terserah. Nanti kita sudah undang, tapi mereka tidak hadir, ya kita taruh kursi kosong. Nah, ini narasumber berikutnya ada dari pengamat yang juga mantan anggota dewan ya. Provinsi Kota Bengkulu. Periode 2004-2009. Sekarang dosen. Oh, sekarang dosen ya. Sempat tahu soal DPH. Insyaallah. Nah, insyaallah. Nanti kita tanya lebih cepat. Bang Harius. Ada Bang Usin. Nah, ini beliau hadir ya. Usin Simbiring dari DPRD Provinsi Bengkulu, Partai Hanura, Bang. Partai Hanura. Dari Badan Anggaran. Badan Anggaran juga. Yang ngurusin anggaran, pasti beliau berkompeten dan tahu soal DPH ini. Nah, dan penantangnya ini penantangnya sempat ribut kemarin. Saya waktu cuplikan awal ya, tantangan beliau ternyata direspon banyak masyarakat Bengkulu. Bang Tengku Zulkarnain,
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, dan salah satu nih penyusup ini penyusup warga Kota Bengkulu, Cidondi, tukang nyinyir yang punya grup WA. Benar Pak? Abang nyinyir sih Cidondi nyinyirin di WA sekarang ya. Oke, nah untuk DBH ini sebelumnya disampaikan bahwa DBH ini adalah dana bagi hasil yang seharusnya diterima Pemda Kabupaten Kota dari provinsi. Betul begitu Bang Husin ya? Ya. Nanti selengkapnya, nah, biar lebih jelasnya tapi silakan tanya ke gubernur entah beliau mau jawab apa enggak, tapi kita sediakan karena gubernur nggak datang. Silakan, apa yang abang mau sampaikan soal nyinyiran DBH? Bahasa media saja nih mata-mata, tapi ini adalah ajang diskusi membuka menjadi persoalan kita pada hari ini adalah terkait dengan DBH. Saya menjelaskan dulu apa itu DBH, kaitannya dengan APBD, ya kan? Kemudian kaitannya dengan pendapatan daerah. Ya, seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi, ya, bahkan negara punya APBN. Kemudian di provinsi dan kabupaten kota ada namanya APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Di dalam postur APBD itu ada namanya pendapatan, ya, penerimaan DBH, dana bagi hasil. Ya. Dana bagi hasil ini macam-macam, ya. Kalau misalnya yang punya migas, ya ada dana bagi hasil dari minyak dan gas. Yang punya tambang, dia punya dana bagi hasil dari tambang. Kalau Kota Bengkulu ini dari mana dana bagi hasilnya? Yang pertama adalah dari pajak kendaraan bermotor, kemudian mutasi kendaraan bermotor, kemudian pajak penggunaan bahan bakar BBM. Seharusnya masuk dalam transfer daerah. Waktu 2017 2018 belum ada begitu. Iya, belum ada kayak begitu. Baru ini aja. Iya, baru ini kita baru mulai sibuk, gitu kan, baru mulai macet. Pembayaran itu harus dengan SK Gubernur, betul? Ya, makanya kenapa kemudian kehadiran Pak Gubernur menjadi penting, karena pembayaran DBH itu melalui SK Gubernur. Kemudian yang mencairkannya, membayarkannya adalah pihak DPPKD Kota Bengkulu. BPK ini penting juga karena apa? Transfer daerah, ya, untuk terkait DBH itu nggak ada urusan dengan BPK, kecuali dia nunggak. Iya, kecuali nunggak. Iya, BPK pasti masuk. BPK kenapa nunggak? Kenapa belum dibayar? Kenapa itu kan nggak ada. Itu baru urusannya dengan BPK. Ini yang orangnya mudah-mudahan mereka dengar. Iya, jadi itu pentingnya dalam diskusi sehingga kita bisa bedah. Misalnya Pak Gu kan bisa menjelaskan kenapa, kan? Persoalan DBH ini adalah bukan persoalan pribadi. Teguh Zulkarnain, tidak. Ini persoalan antara rakyat Kota Bengkulu ini dengan pemerintah provinsi. Kenapa? Karena kan rakyat Kota Bengkulu meminta kepada seluruh anggota DPR ini, Pak, tolong siring kami dibuat, Pak, tolong jalan kami dibuat, Pak, tolong ini, Pak, tolong itu. Artinya aspirasi dibagikan. Iya, aspirasi gitu, disampaikan. Uang. Gitu ya? Dari mana uangnya? Dari APBD. Dari mana APBD? Dari pendapatan. Pendapatan itu apa? Salah satunya pendapatan asli daerah. Nah, kalau kemudian ini tidak dibayar, bagaimana kemudian kita bisa menolong, membantu aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR? Itu macetnya sebenarnya sejak tahun berapa? Ya, sekitar tahun-tahun deh, sekitar tahun 2018 lah mulai. 18. Iya. Artinya saat Rohidin menjabat gubernur setelah menggantikan Pak Ridwan Mukti, betul? Iya. Waktu Ridwan Mukti nggak ada? Sebelumnya sudah saya tanyakan, saya di periode 2014-2019 sebelumnya belum pernah, dan itu tidak pernah terangkat di kan kita kan banggar juga. Ya. Kita tanya apa namanya pendapatan, sudah masuk semua nggak pendapatannya? Rasanya biasanya tidak pernah meleset. Belakangan ini yang meleset pendapatan. Oke Pak, dulu apa nanti penjelasan lagi sebelum ke DPR provinsi ya, yang lebih tahu dan lebih megang. Tanya dulu ke Kapolres. Pak, abang mantan Dewan juga. Dulu pernah DPR macet.
pada periode saya 2004-2009 itu nggak pernah macet. Nggak pernah macet. Lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Karena hubungan gubernur dengan wali kota baik gitu. Oh dulu berarti abang abang memvonis bahwa yang dulu baik-baik aja sekarang lagi hubungannya nggak baik gitu? Enggak, saya tidak mengatakan itu ya. Saya mengatakan bahwa harmonis. Artinya kalau sekarang harmonis. mudah-mudahan harmonis juga. Mudah-mudahan harmonis juga. Nah, Pak, soal DPH yang abang lihat sekarang, abang kan warga kota juga. Apa yang abang kritisi soal DPH? Ya, saya pikir perlu ruang diskusi. Ruang diskusi antara Pemprov dengan Pemkot dalam hal ini. Dan ini juga saya pikir salah satu ruang diskusi untuk membicarakan apa di ruang publik, karena memang ini memang pembicaraan publik kan, persoalan duit rakyat. Ada juga beberapa pengamat mengatakan kita harus jangan membicarakan lebih hari ruang publik. Tidak, saya katakan ini adalah pembicaraan ruang publik. Ini adalah persoalan duit rakyat. Terbuka aja, harus transparan dibicarakan. Kenapa DBH ini terlambat? Kenapa pihak pemerintah kota ingin DBH ini cepat ditransfer ke Pemkot? Karena memang DBH ini diperlukan pada belanja pembangunan. Apabila ini terlambat dibayar atau tidak dibayar, itu berakibat pada berkurangnya pendapatan. Berkurangnya pendapatan tentu akan berkurangnya belanja, gitu kan. Itu kata Pak tadi, pada saat antara belanja dan pendapatan itu pendapatan kurang, belanjanya itu otomatis akan berkurang. Kira-kira belanja juga dipaksakan akan terjadi defisit anggaran. Ya. Oke, ini kita ini nih yang menarik. Yang banggar provinsi. Apa yang dinyinyir nggak? Provinsi. Apa yang paling nyinyir? Oh lu nyinyir. Tanggung jawab juga sebenarnya banggar provinsi ini, DPR provinsi kan. Kenapa menganggarkan? Bang, ada apa dengan dia di provinsi? Apa karena provinsi nggak dapat DPH dari pusat? Ya, jadi gini. Sejak saya dilantik September 2019, itu 3 hari setelah pelantikan kami membentuk alat kelengkapan DPR karena pada saat itu memang sudah waktunya untuk membahas APBDP. Meskipun sebelum kami dilantik sudah dirampok duluan oleh anggota DPR yang lama, tanda kutip dirampok duluan, karena pembahasan KUA PPAS-nya sudah dibahas oleh anggota DPR yang lama. Jadi pada prinsip pembahasan APBD itu kita tidak boleh bergeser pada KUA PPAS, meskipun boleh dirubah kalau anggaran tersedia masih, atau kemudian berpikir prioritas atau tidak. Tapi pada saat itu saya dan teman-teman yang baru tinggal membahas secara detailnya aja untuk diperdakan di dalam APBDP. Dalam pembahasan itu saya terkejut. Kenapa? Karena ternyata pemerintah provinsi itu punya hutang banyak, gitu loh, punya hutang banyak. Utangnya itu apa? Hutang dengan para kontraktor. Masih ingat nggak waktu itu ada demo-demo gitu ya? Ada kontraktor yang udah bekerja tidak dibayar gitu kan? Berani sekali OPD yang membuat kontrak tanpa anggaran, ketersediaan anggaran. Artinya waktu itu kontraktor bekerja dengan tidak ada ini. Dengan nekat aja. Ada anggarannya tapi ada. Tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Jadi ada kontrak. Jadi ada kontrak, ya. Ada nilai tapi uangnya ada. Gitu loh. Bukan anggaran yang di APBD tidak ada, tapi uangnya nggak ada sama sekali. Nah, itu pada saat Desember terjadi riak-riak kan, riak ada gugatan demo para kontraktor yang menggugat meminta untuk pencairan.
dan itu tidak dicairkan sama sekali. Tidak dicairkan sama Tidak sekali. dicairkan sama sekali. Padahal sudah kerja. Udah kerja, udah dengan selesai, udah ongoing, ya kan? Udah jalan gitu. Dan di saat itu masing-masing OPD membuat satu pernyataan bahwa mereka berhutang kepada kontraktor. Padahal Undang-Undang Keuangan Negara itu tidak boleh mengatur atau membuat satu perikatan kontrak apapun di luar anggaran yang sudah ditetapkan oleh APBD. Jadi ada pernyataan hutang masing-masing kepala dinas atau kepala pengguna anggaran itu nggak boleh, dan itu perjanjian yang sudah melewati batas kewenangannya. Lalu karena masalah ini kemudian menjadi masalah pemerintah provinsi, DPRD mencoba untuk menyelesaikan, untuk membahas di APBD murni tahun 2020. Hampir 30% daripada belanja modal itu adalah cicilan untuk membayar hutang. Makanya pandangan fraksi kami pada penetapan 2020 Dianggarkan dari APBD itu bayar hutang. Jadi bayar hutang kepada kontraktor gitu ya. Nah, itu membayar hutang. Tetapi membayar hutang agar ini menjadi satu dasar yang kuat, kita mandatkan pemerintah provinsi dan gubernur itu membayar hutang yang sudah diaudit BPK. Yang sudah diaudit BPK. Iya. Jadi yang sudah diaudit BPK sudah dibayarkan, karena memang BPK harus menyebutkan bahwa gubernur pemerintah provinsi itu belum membayar pekerjaan dan itu dijadikan hutang, harus masuk pada hutang. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, ketika 2020 membayar hutang pakai apa? Iya. Gitu. Tapi APBD ya, Pak? APBD. Bayar pakai APBD, tetapi pakai uang yang dari mana? Ini. Iya kan? Lalu pemerintah, gubernur, pemerintah provinsi menggunakan dana bagi hasil yang harusnya dikirimkan ke daerah untuk membayar hutang. Gitu loh. Ya. Loh, iya, karena saya ikut juga membahas begitu kan. Oh, ke situ uangnya berarti. Jadi artinya apa? Dana bagi hasil untuk 2019 yang tidak dibayarkan Ya. itu dipergunakan atau dipakai sebagian untuk membayar hutang-hutang kepada Kontraktor. para kontraktor. Jadi lebih kalau bahasa aku gini, itu gali lubang tutup lubang APBD 2020. Dari lubang untuk lubang. Iya dong. Itu Jadi bolehnya, Pak? Itu boleh. lo uang yang harus ditransfer ke daerah itu bayar hutang, dan provinsi berhutang kepada daerah, bener kan? Iya. Itu gali lubang tutup lubang. Itu boleh. Dalam proses peruntukan atau pembayaran anggaran, mereka boleh membayarkan jika dianggarkan di dalam APBD. Nah, di APBD 2020 kita anggarkan untuk bayar hutang. Tapi kenapa pakai DPH? Kan DPH itu ini, Pak. Itu mekanisme di dalam internal BPKD. Boleh ditanyakan BPKD, gitu loh. Ya kan? Hanya karena pada kursi yang kosong kan gitu. Nah, jadi BPKD atas perintah gubernur boleh membayarkan, mengalihkan uang, bukan anggaran ya, uang yang semestinya untuk anggaran pelaksanaan anggaran yang A untuk dibayar kepada yang B. Boleh uangnya. Tapi kalau kemudian alokasinya nggak boleh dihilangkan atau nggak boleh dialihkan. Artinya harus tetap dibayarkan juga ya itu. Tetap akan dibayar, hanya tertunda, kan begitu. Hanya tertunda. Ya nggak boleh sih. Kalau jelas di DPH itu harus dibayarkan di tahun berjalan. Iya benar. Jadi 2019 dibayar 2019. Benar. Maka penundaan itu kemudian menjadi hutang. Kalau belum dibayarkan kan belum hutang juga kan. Pemerintah pusat juga begitu. Pemerintah pusat juga banyak dana bagi hasil yang belum dibayarkan. Belum dibayarkan. Di provinsi juga begitu. Belum dibayarkan. Karena pertama keterlambatan. Ya, keterlambatan transfer. Kemudian
rekalkulasi pendapatan, rekalkulasi dana bagi hasilnya. Lalu kemudian ada juga yang kena pemerintah daerah yang kena katakanlah sanksi penundaan pembayaran, itu ada sanksi. Jadi di Kementerian Dalam Negeri dalam pedoman penyusunan APBD yang terlambat bisa dipotong bahkan dana bagi hasilnya atau DAU-nya. Nah, tetapi bagi kita, kami di DPR Provinsi, ketika bicara dana bagi hasil adalah bicara hak, iya kan? Ketika bicara hak, maka harus ada satu pihak lagi yang punya kewajiban, ya, DBH ini. Nah, ketika dana bagi hasil itu tidak dibayarkan kepada yang berhak ini adalah siapa? Kota Bengkulu dan kabupaten, maka kewajiban itu menjadi hutang. Dan itu harus dianggarkan pada APBD. Maka kemudian mereka mengalihkan uang untuk membayar kontraktor dari dana bagi hasil atau dari sebagian dana DAU yang belum terpakai dibayarkan dulu, lalu kemudian ada terutang, ya kan? Sempat dengar ada TPP yang belum dibayarkan juga kepada pegawai, ya kan? Ada honor yang belum dibayarkan, itu karena ada otak-atik uang yang ada dianggarkan, yang ada ketersediaannya. Yang belum tersedia itu prioritas harus dibayarkan itu boleh, sah-sah aja dalam keuangan, yang penting tercatat. Tetapi selalu saja kita menekankan agar hak kabupaten kota itu dibayarkan secara langsung, karena apa? Ini berkenaan dengan juga yang disebut dengan cash flow keuangan BPKAD di tingkat kabupaten kotanya, di APBD-nya, yang mestinya mereka harus bayarkan dari pendapatan dana bagi hasil itu untuk perbaikan siring, untuk perbaikan jalan, ya kan, untuk menciptakan, kalau di kota yang 1000 jalan mulus terhambat. Kenapa? Transfer provinsi ke kabupatennya atau ke kotanya itu tidak bisa, tertunda, bahkan terutang satu tahun anggaran. Nah, ini yang kemudian setiap kami di Banggar untuk mengkaji itu selalu saja kami prioritaskan hak daerah kabupaten kota itu yang harusnya terlebih dahulu ditunaikan. Nah, ini kadang-kadang abai, ya kan? Bahkan terkesan memang ya sudahlah nanti aja itu. Buktinya di APBD 2021 kami itu langsung menganggarkan 413 miliar untuk khusus membayar dana bagi hasil. 413 miliar? Iya, itu cicilan. Masih nyicil? Dibayar cicil. Masih kurang? Banyak, gitu loh. Banyak. Nah, contoh katakanlah 2019 baru dibayar, saya ada catatannya, 2019 itu utang bagi hasil 2019 156 miliar. Itu kabupaten kota ya. Tadi 2019 34 miliar. Memang ada penurunan bagi hasil karena ya masalah Covid juga, pendapatan kita menurun. 156 miliar itu sudah lunas dibayar untuk tahun 2019. Kemudian untuk hutang yang bagi hasil tahun 2020 itu 153 miliar. Realisasinya baru 67. Cicil itu. Padahal menurut undang-undangnya ya, yang namanya dana bagi hasil itu ongoing. Berapapun dapat langsung share. Ya. Di tahun yang sama gitu. Iya, tapi ini nyicil provinsi. Kenapa di tahun 2020 nyicil? Karena kita bayar utang dulu yang bagi kontraktor. Jadi makanya saya bilang gali lubang tutup lubang. Nah, lalu kemudian pada realisasi utang tahun 2020 itu 67 miliar. Jumlah realisasi itu 223 miliar 2019 sama 2020 belum lunas. Yang 2020-nya ya, lalu kemudian telah dibayarkan utang 2020 itu 86 miliar, sementara dialokasikan itu 223 miliar dana bagi hasil. Lalu untuk ongoing sekarang alokasi bagi hasil untuk 2021 itu 102 miliar. 102 miliar dan dari sisa anggarannya 189 miliar. Sisa 189 miliar. Nah, target realisasi, target anggaran kita dari belanja transfer daerah, artinya belanja transfer daerah ini kewajiban
provinsi untuk mentransfer ke kabupaten kota dari pendapatan yang memang dipungut tadi, macam-macam pendapatan tadi itu 189 miliar dari yang sudah dialokasi 412 miliar. Jadi dari situ 189 miliar itu adalah angka-angka yang sudah juga ditetapkan sebagai pendapatan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten untuk tahun 2021 ini. Bagaimana itu bisa direalisasi sementara tahun 2020 masih nyicil? Satu, ya. Yang kedua, bagaimana kemudian transfer daerah ini bisa dilakukan kalau kemudian mereka yang menunda ini kemudian mengalokasikan kepada keuangan yang lain. Maka kami selalu biar supaya jangan ada pretensi negatif ya. Teman-teman di DPRD provinsi itu selalu cerewet soal hak pemerintah kota dan kabupaten ini. Ya saya, Dempo, yang kawan-kawan yang lain juga di kabupaten-kabupaten, setiap pembahasan di badan anggaran yang kami teliti dulu, yang kami pertanyakan dulu dari pihak TAPD, dari BPKD, berapa yang sudah ditransfer ke daerah. Kenapa? Karena ini menyangkut rencana pembangunan daerah di kota dan kabupaten yang harusnya bulan April sampai Juni nanti musim hujan harusnya tidak banjir, jadi banjir. Kenapa? Alokasi untuk rehabilitasi irigasi ini ditunda pencairannya karena itu sudah dialokasikan oleh teman-teman DPD kota dari dana transfer daerah. Cuma nah saya ini ya. Soal banjir tadi. Ya. Berarti banjir di Kota Bengkulu itu gara-gara Pemprov kita mencairkan Salah satunya. Jadi salah satunya itu yang kemudian kenapa tertunda pekerjaan kan? Iya. Rencana harus dibangun sebelum datang hujan, tapi dibangun itu berasal dari dana transfer daerah. Transfer daerah tidak ditransfer, nggak bisa bangun dong. Nah ini yang saya bilang ada hak yang melekat di anggaran APBD kabupaten kota, tapi ada kewajiban yang melekat di APBD 2021 di DPD 2020 yang harus dikerjakan yang harus ditransfer, yang harus diberikan, tapi tidak disampaikan, ditunda. Kalau kemudian anggaran tidak ada, nonsen. Kenapa? Anggaran itu sudah dianggarkan dan alokasi pendapatan itu juga hasil kerja pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pemungutan. Itu kan maaf ngomong upah pungutnya teman-teman di kabupaten kota. Gitu loh. Bagaimana mereka sosialisasikan pajak-pajak yang haknya provinsi kemudian ada kewajiban untuk mentransfer ke daerah. Ini kan semuanya jalan gitu kan. Nah ini yang saya selalu saja ya insya Allah lah kita akan terus monitor hak-hak kabupaten kota itu harus diberikan. Sumber muasalnya utang 2019. Saya belum jadi dewan, belum bisa nyinyirin. Oke Pak. Nah, panjang lebar dijelaskan dari sekarang Bang Teguh apa nih? Anggapin soal ternyata kondisinya kayak gitu loh. Nah, iya, seperti itu. Apa udah tahu kondisinya seperti itu? Iya, kira-kira jadi saya sudah makanya terbuka tadi. Saya sudah punya bayang. Waktu itu ya, ini bayangan karena kita belum ketemu dengan DPRD provinsi kan. Ya, DPD kota ini juga malu-malu soal ke DPD provinsi. Ngobrol. Jadi persoalannya bagaimana? Ya namanya. Saya cut dulu Pak. Ini tadi Bang Marius ngomong gubernur sama wali kotanya yang dulu. Kalau sekarang kan stok lama, tetap aja nggak akur itu. Sekarang saya tanya, ini DPRD provinsi sama DPRD kota. Oh, Akur. Akur.
Karena pertama, kami selalu sinergis, ya kan? Contohnya saya di Hanura, di Dapil Kota Bengkulu. Teman-teman di Hanura di Kota pun juga ada. Artinya ketika reses katakanlah ada area-area yang memang kewajiban itu adalah kewajiban kota, itu kita rekomendasikan ke teman-teman di DPRD kota. Gitu loh. Ada ke yang reses, misalkan Bang Tengku gitu ya, dia reses. Ada yang kemudian ranahnya provinsi, dia salurkan ke DPRD provinsi. Nah kami wakil rakyat yang dipilih langsung ini dengan komunikasi politik ini bisa gitu. Yang saya aneh ini kenapa kok gubernur dengan wali kotanya nggak bisa gitu? Berarti apa menyimpulkan gubernur dan wali kota sekarang Nggak sefrekuensi. Gitu. Ada AM, ada FM, gitu kan bisa. DPRD provinsi sama DPRD kota Akur. Masalah DPRD. Loh, justru kami sudah anggarkan, TikToknya sudah ada gitu loh. Oh, kamu asumsi pendapatannya berapa? Sudah diangkat, Ya. tapi kalau nggak ada, kemudian SK-nya nggak dikeluarkan, duitnya nggak cair gimana gitu. Itu bukan jadi Pak. Untuk 2021 bayar utang DBH itu berapa? ini masih ongoing dan belum dibayarkan. Orang 2020 aja belum kok, belum lunas. Oh, artinya ini deh 2020. 2020 itu ada 68 miliar kalau nggak salah. Ya, itu seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten 86 miliar. Untuk kota Bengkulu 2020 ini 28 miliar. Itu ya? Anggarannya. Ya, seharusnya. Seharusnya. Udah kita anggarin. Jadi gini, untuk 2020 itu kita anggarkannya 223 miliar. Ya kan? Tapi yang sudah dibayarkan itu 86 miliar. Banyak itu di sini. Oh, banyak. Kalau dilihat kerupuk, dapat gak loh? Orang 10. Udah. Sekian Iya. miliar. Dibayarkan cuma 82 miliar. Ya itu yang sudah direalisasi, gitu loh. Jadi alokasi bagi hasil yang tahun anggaran 21 berjalan ini, sekarang ya duit yang sudah terkumpul sampai bulan Maret ini 102 miliar. Itu loh, 120 miliar. Nah 102 miliar ini harusnya sudah April nanti sudah harus terdistribusi. Sudah dibayar harusnya. Gitu loh. Iya, makanya saya katakan berkali-kali dari awal. Ya namanya dana bagi hasil itu. Yang pertama adalah dia dibayar di tahun berjalan. 2019 ya dibayarnya di 2019, cuma triwulannya. Ya. Karena dia dibayarnya per triwulan. Triwulan pertama provinsi kemudian transfer di triwulan kedua. Triwulan kedua provinsi bayar di triwulan ketiga. Begitu selanjutnya sampai selesai. Nah jadi kalau nggak dibayar jatuhnya kemudian menjadi utang. Ya. Jadi tercatat di kas provinsi Bengkulu adalah sebagai utang, tercatat di kas kota ini adalah piutang. Nah, oleh karena itu, makanya saya katakan dulu utangnya banyak sekali, provinsi ibu kota juga. Hitungan kita pada saat itu 68 miliar, tapi kemudian dibayar cicil, akhirnya terakhir 34 miliar yang sudah dibayarkan, ya kan? Kemudian 2020 ini 28 miliar. Yang kita bicarakan ini adalah utang provinsi, DBH yang berasal dari pajak daerah. Ya kan, karena kita juga dapat dari pusat itu cukai rokok, itu dari pusat, tapi lewat provinsi juga, Nah, itu belum juga, tapi kan kita kan itu persoalan di pusat ya, kita belum cek ke sana gitu. Tapi yang jelas-jelas kemudian ada di provinsi itu adalah DBH yang berasal dari pajak kendaraan, ya biaya balik nama dan pemakaian pemakaian BBM. Kesimpulan apa? Kalau soal DBH ini apa? Nah ini makanya tadi saya dengarkan soalan hubungan. Jadi begini, saya ingat betul pada saat Musrembang ini Pak Wagub ya, Rosjansa menyatakan yang apa yang ribut-ribut gitu. Masa kita orang tua ngeributin anak kita. Jadi bahasa beliau adalah gini, provinsi ini adalah dalam undang-undang pemerintahan daerah ya, Undang-Undang 32 2014, Undang-Undang 23 2014. Nah, provinsi ini adalah perwakilan pemerintah pusat. Jadi apa namanya pemerintah tingkat 2 ya, kabupaten kota ini adalah sebenarnya bahasanya adalah bapak ke anak. Saya pernah merasakan begini, semua bapak ingin anaknya itu maju, baik, bagus dan sebagainya, ya kan? Ya, ingin sekolahnya tinggi, ingin pintar di sekolah, ingin itu. Tapi kemudian nggak dikasih, beli buku nggak dikasih, ya, uang sekolah nggak dibayarkan. Ya, kemudian anaknya berontak terhadap orang tuanya. Wajar dia berontak karena
Atau orang tuanya kau sekolah yang rajin, kau terus pintar dan sebagainya, tapi buku nggak dibeli, SPP nggak dibayarin, semua fasilitas nggak ada. Habis itu dia marah-marah begitu anaknya bodoh, ya berontak lah anaknya. Ini juga di situ persoalannya ya. Nah jadi kalau misalnya peranggapannya seperti dikatakan oleh orang tua, sebenarnya kan clear. Ya orang tua dengan anak kan clear sebenarnya. Ya panggil aja, ngobrol gitu kan. Bahkan saya bahasakan tadi, seharusnya di sini bukannya menunggak DBH, tapi bahasanya bagaimana kemudian menaikkan pendapatan asli daerah ini sehingga lebih sejahtera lagi Kota Bengkulu ini. Oh, Pak Wali, sini dulu begitu. Saya ini terlalu kecil kita dapat nih. Gimana kalau kita perbesar? Faktanya adalah pembayar pajak, penyataan pajak masih kurang. Ya, kemudian mutasi kendaraan bermotor masih banyak yang belum. Ya, kemudian bagaimana peningkatan ya pemakaian BBM juga kita tingkatkan sehingga bisa meningkat. Nah ini ngobrolnya kan enak, ketemu. Ini dalam bahasa kami itu mengharapkan itu. Jadi saya tadi penjelasan awal-awal. Soal DBH ini hasilnya dari pembayaran pajak. Ada yang berubah mutasi kendaraan. Tapi saya ngomong nih, masalah anak nih, provinsi kota itu anaknya provinsi bapaknya. Jadi dia kasih anggaran dan tidak kasih biaya. Seperti ini. Kalau misalnya bapaknya bilang yang ngomong gitu loh. Nah ini bahasanya kan selama ini tak pernah dia. Iya, Yang paling penting kan jangan sampai anaknya jual diri aja. jual diri. Jadi makanya saya katakan tadi dengan di awal kemarin saya katakan bahwa seharusnya kemudian kalau misalnya Kota Bengkulu itu maju bagus, ya bangga siapa gubernurnya lah. Makanya oleh karena itu sudah sepantasnya kemudian gubernur membantu melalui mekanisme bantuan keuangan. Ini ya bantuan keuangan aja, boro-boro mengharapkan bantuan keuangan. Dulu pernah kita minta tolong dulu bangun rumah sakit kota, kita minta tolong 10 miliar dulu ya. Jadi yang lalu dewannya sudah setuju, gubernurnya enggak. Oke lah, itu namanya bantuan, kita tangan di bawah. Tapi posisi hari ini adalah hak kita. DBH itu hak. Bahkan dalam keputusan-keputusan pemerintah, baik dalam peraturan dan sebagainya, ditetapkan di tahun berjalan nggak boleh ditahan. Nah ini kan enggak, 2019 sudah dibayar, baru dibayar 2021. 2019 baru 2021 kemarin selesai. Jadi kalau aku kira begini, kalau haknya tidak dibayarkan, jangan salahkan kabupaten kota melakukan pembangkangan, gitu loh. Ya mereka merasa nggak punya orang tua, kalau mereka cari uang sendiri, gitu loh. Iya, TPP nggak terbayar, gaji honor PTT nggak terbayar. Ini karena apa namanya? Asumsi pendapatannya meleset semua. Iya, karena salah satunya dari DBH, korban akhirnya. Siapa korban? Iya. Dan itu jadi terutang lagi kan gitu. Aku berimajinasi nggak? Kalau saya berimajinasi Pak, penghapusan pajak bermotor roda 2 ya. Itu kan program pada saat kampanye Pak Rohidi kemarin. Jadi program itu baru dimunculkan pada saat kampanye Pilkada tahun 2020. Dan kan DBH mulai terhutang itu tahun 2019 dan 2020. Jadi nggak ada hubungannya, itu pertama. Yang kedua, saya belum tahu persis apakah memang dihapuskan pajaknya itu atau memang pemutihan gitu. Nah, itu kita perlu klarifikasi dengan pihak BPKAD provinsi. Apakah itu memang betul-betul dihapuskan biaya pajak
bermotor roda 2 itu. Nah, maka perlu kita cross check kan dengan BKD. Harus dijelaskan gitu. Terus yang selanjutnya itu Bang Benny, bahwasanya saya pikir dari hasil diskusi kita tadi ada beberapa hal yang mungkin saya kasih catatan gitu kan. Artinya apa yang disampaikan Bang Husin, apa yang disampaikan Bang Tengku itu adalah persoalan tata kelola sebenarnya. Tata kelola pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu menjadi baik, bagaimana pemerintahan itu menjadi clean, bersih. Kalau melihat persoalan ini nggak clean, apalagi persoalan keuangan. Artinya menunjukkan bahwa Pemprov sekarang Ya, harus tata kelolanya harus dibenahi dalam bidang keuangan. Saya pikir saya mengatakan tata kelola. Yang kedua, saya pikir ini political will saja. Ya. Political will pemimpin untuk apa? Kalau dari keterangan Bang Husin, saya pikir nggak ada persoalan sebenarnya untuk membayarkan DBH. Nggak ada persoalan. Nah, tinggal lagi political will pemerintahan provinsi khususnya gubernur dan wakil gubernur untuk punya itikat baik untuk membayarkan hak kabupaten kota ini. Karena memang hak loh. Hak itu harus diambil, harus dibayarkan. Kecuali dia kalau yang lain no problem, tapi harus dijalankan. Terus yang ketiga saya pikir koordinasi dan komunikasi. Selama ini kan saya lihat bahwa pemerintah provinsi itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, bahwa pemerintah provinsi itu adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Artinya fungsi pemerintah provinsi adalah fungsi koordinasi. Maka kemudian setiap hal yang menyangkut kebijakan pemerintah provinsi dan terkait dengan kabupaten kota itu harus dikoordinasikan, harus dikomunikasikan. Saya pikir untuk bersama gubernur dan seluruh bupati dan wali kota hadir. Wali kotanya mau nggak datang? Enggak, artinya fungsinya harus dijalankan dulu. Menjelaskan apa disampaikan Bang Husin tadi, kita punya persoalan keuangan gitu loh. Mungkin ada persoalan transfer pusat belum masuk gitu loh. Maka kemudian untuk menutupi Bentar, transfer pusat belum masuk itu. Ini kan kalau cukai rokok. Enggak, itu ya. Tapi kalau yang namanya transfer bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor ongoing berapa per 3 bulan loh. Per 3 bulan itu udah ada rekapitulasi pembayaran. Nah, ini udah bulan Maret kan? Harusnya bayarnya bulan April nanti. Ya tinggal tunggu aja. April besok. Nah, gitu kan? Iya. Nah, makanya ini kan masalah. dari sekarang berarti pantau ini sama DPR soal itu. Ya, jadi begini Kalau DPR kabupaten kota itu pasti. Ya. Jadi bukan yang nggak ada upaya untuk itu. Misalnya Pak Wali Kota pernah menyurati beberapa kali terkait dengan pembayaran. Sudah. Kalau saya ini kan dengan Husin, dengan Tengku, dengan itu ya kita bagus ya hubungan dengan DPR. Sering kita surat-surat, tolong bantulah kami, mendesak provinsi untuk bayar DBH. Tapi kan persoalan DBH ini pada saat pembayaran, pertama adalah gubernur keluarkan SK dulu, SK pembayaran. Ya kalau gubernur nggak mau bikin SK-nya kan bayar. Cuma persoalannya adalah etika, boleh nggak nahan hak orang? Ini bukan haknya pribadi, ini bukan haknya wali kota, ini bukan haknya anggota dewan, tapi ini haknya warga seluruh kota Bengkulu. Lah iya, mereka mau minta menyampaikan aspirasinya, termasuk mungkin karena Bang Husin ini bagian dari berasal dari dapil kota, beliau pasti juga nyampai aspirasinya. Itu pastilah. Pasti nyampai aspirasi. Karena itu kewajiban moral politik saya kan. Iya. Saya harus jujur Kalau sampaikan bangun siri, sesuatu yang bangun terjadi. jalan, gitu kan? Pasti. Artinya masyarakat meminta sebenarnya, menagih. Ini bukan karena gubernur nggak aku sama wali kota. Oh enggak, Iya. Ini kewajiban konstitusi kami sebagai parlemen di DPR. Pertama menganggarkan, yang kedua mengawasi. Ketika kami sudah anggarkan, kami akan awasi. Sudah ditransfer atau belum? Lah kalau aku kemudian mencerewetin kepala BPKD, udah ditransfer atau belum? Cerewetin Pak Gubernur, ingatkan dia untuk transfer. Karena kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan kabupaten kota itu ada yang ketergantungan dari pendapatan provinsi. Dan itu haknya. Oh, setiap dibanggar itu. Nah itu masih itu cara menurut nggak selesai kan? Ya, Artinya karena politik ada eksekutornya, gitu loh. Kalau Ada eksekutor, mereka yang mengeksekusi. Kami sudah menganggarkan, kami sudah mengesahkan. Misalnya begini,
potong bapak saya bisa. Pak minta duit nggak dikasih. Bapak aja bantau berarti. Itu Ya. gitu aja. Nah, Dan ini aku udah mungkin- ngomong sama gubernur, Ya. ngomong sama BPKD. Ya. BPKD. Kalau kan memang bupati, wali kota, ya. Saya selalu mengingatkan kepada gubernur dan wakil gubernur. Persaingan dan kompetisi politik pilkada sudah usang, sudah selesai. Ya, mestinya kita harus mengembalikan lagi keharmonisasian antara gubernur dan kabupaten kota. Yang pertama. Tetapi saya nggak tahu pembantu-pembantu gubernur dan wakil gubernur ini. Jangan itu renewal aja untuk masa kepemimpinan dia yang setelah pelantikan ini belum ada loh DPR. Tahu nggak renewal? Rencana awal 40 hari. Jadi mandat undang-undang itu 40 hari setelah pelantikan pemerintah kepala daerah harus menyampaikan renewal rencana awal. Belum ada. Satu, ini udah jalan 30 hari, 10 hari lagi. Iya kan? Tapi katanya pemerintah cerdas. Oh, nggak tahu itu. Mungkin Terserah 5 hari teman-teman lagi. ya. Terserah teman-teman menilainya ya. Terserah rakyat menilainya begitu. Karena rakyat juga yang memilih. Ya. Jadi rencana awal aja belum disampaikan. 40 hari itu setelah dilantik. Lalu kemudian RPJMD belum juga diajukan maksimal 6 bulan. Jadi ada renewal untuk 40 hari. Apa rencana kerjanya? RPJMD harus diajukan ke DPR menjadi perda. Belum. Pertanyaannya, selama 30 hari dia jalankan atas nama dan apa? Nggak ada kan? Ini gubernur apa masih pilkada atau masih apa gitu? Nah, jadi makanya aku bilang di sini harus terbuka bagi masyarakat kita, bagi warga kota, bagi warga kabupaten. Inilah kondisinya. Mandat undang-undang rencana awal 40 hari sampai sekarang belum ini kan, padahal udah hampir lewat, gitu kan? Lalu kemudian RPJMD juga belum masuk, mereka masih nyusun informasinya, ya kan? Belum lagi perubahan 8% COVID, gitu ya. Nah, ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam batas waktu. Tapi kok sibuk buka tutup acara? Ya kan ini jadi apa? Ya, saya luculah begitu. Jadi DPH busuknya gara-gara Utang awal utang 2019 2019. dan 2019 itu peralihan itu. Yang mau saya tanya itu yang dibangun kontrak itu apa sih sebenarnya? Tuh. Nah, kemarin No comment. Bang Teguh bilang gubernur nggak ada bangunan kok, nggak ada bangun. Sekarang begini, kewajiban politikku, kewajiban moralku sebagai orang warga Kota Bengkulu yang duduk di DPRD Provinsi Bengkulu sudah kujalankan sejak kita dilantik, dan kita cerewetin terus itu. Boleh periksa alokasi anggaran untuk pembangunan, ya kan? Boleh lihat tuh jalan-jalan yang di Kota Bengkulu aja, jangankan kabupaten. Ya, jalan di Kota Bengkulu yang depan mata kita aja, di depan dia bolak-balik jalani, Yang hasil masih provinsi banyak ya? yang rusak yang hasil provinsi. Jalan provinsi ini mana Tidak, gitu? misalnya kan? Nah, jadi gimana kita mau bicara soal pengentasan kemiskinan bagi hasil? Aduh. Tol itu punya Itu pemerintah pusat. tol pemerintah pusat. Ya, bukan. Bukan provinsi kan? Bukan. Terus bangun apa? Katanya jadi terutang. Apa yang terutang? Ya kan? Utang dan Kemarin kontraktor. terutang DBH ke kontraktor. Nah, kontraktor itu bangun apa? Walau-walau misalnya. Ya, Nggak tahu yang tahu karena Itu sih. bukan bangun tol kan? bukan. Nah, Kalau bangun tol enggak. Saya tahu betul bahwa alokasi anggaran untuk tol itu bukan tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab DAO, bukan tanggung jawab DAP, tapi tanggung jawab pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Utama Karya. Mereka lah yang mencari uang untuk bangun itu. Jadi itu delegasi keuangan, delegasi pembangunan yang di. Nah, jadi kalau kemudian ada pengentasan pembukaan jalur antara Bengkulu dengan Sumatera Selatan lewat jalur tol, saya pelakunya di depan Jokowi itu saya bilang pada saat Jokowi kesini, tolong segera realisasikan PSN, buat beberapa
PSN di Bengkulu. Bukan usulannya Pak Rohidin. Bukan, itu zamannya Pak Ridwan Mukti. Iya. Dan pada saat Pilpres kita sampaikan ke Jokowi langsung. Orangnya dengar, Muldoko dengar, beberapa kabinet dengar waktu dia kunjungan ke Bengkulu. Itu tepatnya di ruang VIP bandara. Sebenarnya kalau ada gubernurnya saya mau tanya. Bapak keluar selama ini bangun mall. Ya. Tapi kan pusat ya. Ya bangun ya pusat. Jadi bagi hasil. Terkait DBH. Ya teman-teman kan misalnya kan kita mempunyai yang namanya aspirasi yang kita serap dari masyarakat melalui reses, ya salah satunya reses, belum lagi hearing dan sebagainya. Itu kemudian masuk ke dalam Undang-Undang 23 atau 2014 itu namanya masuk dalam pokok pikiran dewan. Ya pokok pikiran dewan ini lakukan ada siring, ada jalan dan sebagainya. Sumber dari pokok pikiran dewan itu adalah dari APBD. APBD itu adalah sumber pendapatannya adalah dari PAD. Nah kemudian kalau ini terhambat, kita nggak bisa jalankan pokok pikiran dewan. Teman-teman yang 35 dewan di kota Bengkulu ini juga jangan berharap, karena pada hari ini APBD kita minus 74 miliar. Kalau DBH 2020 dibayarkan di tahun ini, maka minusnya 58 miliar. Bayangkan loh sengsaranya gitu kan. Kalau kemudian hak ini ditahan. Nah kalau kemudian kita mau bangun aja kita harus mikir gitu kan. Kenapa pendapatan kita itu tertahan? Apalagi bayar utang gitu. Apalagi bayar utang. Oke Bang, di akhir silakan Pak. Dari Bang Teguh dulu. Apa? Ngomong aja deh. Ya, harapannya begini, misalnya pada gubernur ya sebagai seorang apa gitu kan. Ya ngobrol saja, bicarakan, diskusikan bagaimana kemudian kota ini bisa lebih maju, bagaimana kemudian ibu kota provinsi ini bisa jaya begitu kan, dengan melalui skema-skema anggaran yang ada di provinsi, apa yang bisa beliau kemudian bantu ya orang tua kepada anaknya kan begitu. Kemudian wali kota juga menyampaikan bahwa selama ini undang-undangnya, makanya di awal tadi saya katakan ya kalau orang tuanya kemudian nggak adil ya wajar kemudian anaknya berontak, anaknya bangga ya kan. Nah ini saya pikir juga harus cair gitu, segala mungkin harus cair gitu kan, supaya kemudian kita juga enak lakukan pembangunan. Kita mesti kira-kira soal DBH ini apa? Kalau DBH ini saya minta untuk gubernur dan wali kota serta bupati untuk duduk bersama memang. Kita tidak bisa fokus dengan masalah tapi fokus dengan solusinya, ya kan? Lalu kemudian sama-sama menempatkan mana program-program prioritas yang dilakukan provinsi, dilakukan kota, dan prioritaskan juga tentang pemenuhan kewajiban. Salah satunya transfer daerah. Lalu kemudian ya harus ada goodwill masing-masing. Yang pastinya kami sudah menganggarkan dan itu sudah masuk di dalam buku peraturan daerah dan itu mandat gitu. Nah, ketika kita sudah menganggarkan, maka gubernur punya kewenangan untuk membelanjakan. Nah, belanja itu termasuk belanja transfer daerah. Lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika itu dilakukan, maka kami juga tetap akan mengontrol, akan tetap mengawasi apa yang disebut hak oleh kabupaten kota, ya harus menjadi hak dipenuhi. Makanya kemudian teman-teman yang dari dapil kota pun selalu juga mengingatkan itu, terutama dengan OPD-nya, BPKD dan Sekda. Mereka yang harus mengeksekusi langsung, mengingatkan terus-menerus gubernur dan wakil gubernur. Oke, Bang Arius. Ya, saya pikir saya sependapat dengan abang-abang berdua ini. Yang pertama karena DBH ini sudah menjadi sumber masalah. Kemudian ini harus diselesaikan, harus ada problem solving. Jadi gubernur sebagai orang tua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ini harus cepat berkoordinasi, mengajak wali kota, bupati untuk duduk bersama memecahkan persoalan tersebut. Jadi jangan lagi jangan kemudian ini dijadikan sebuah sumber masalah lagi. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru. Nah, kita minta masalah ini cepat diselesaikan. Dari paparan beliau berdua ini sudah jelas di mana duduk persoalannya, tinggal lagi ada
political will untuk menyelesaikan ini. Apabila tidak ada political will dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan ini juga tidak selesai. Karena ini hak, ya saya pikir juga harus cepat diselesaikan kan? Karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup manusia Indonesia, masyarakat kabupaten kota. Ya terakhir itu makanya itu tadi hak tadi. Ini jangan kemudian ada yang banyak nyinyir luar, ini urusan politik. Enggak ada urusan politik ini. Ini urusan hak. Ini urusan hak, urusan rakyat kota. Karena dengan adanya pendapatan kita bisa bangun alun-alun. Begini indahnya. Bahwa kemudian itu urusan politik juga, kenapa emangnya? Iya. Itu. Ini bayar dulu haknya pemerintah kabupaten kota. Ini bukannya mengurusi bagaimana kemudian membayarkan hak itu, malah mengurusi pemindahan pilkada itu masih terasa seperti sekarang. Kacau kayak gitu, ada indikasi korupsi? Aduh, kalau itu urusan tahu. BPH. Itu khusus BPK ya. Ya, itu urusannya BPK. BPK akan memandatkan itu. Tapi yang jelas hukum tata negara kita ada hak yang harus disampaikan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota. Itu hukum tata negara, bukan politik negara. Hukum tata negara, sistem negara-negaraan kita memandatkan mereka harus menjalankan kewajiban, dan hak itu juga ikut juga kewajiban. Kewajiban kabupaten kota mengalokasikan dana bagi hasil itu dengan tepat sasaran. Itu aja. Iya, berhak. Oh, boleh. Di Indonesia ini harusnya seluruh warga kota di Bengkulu nyinyir. Indonesia ini jangan dilarang untuk bicara, gitu loh. Oke.